Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رضي الله عنهم ورضوا عنه. أما بعد فإني أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. يقول الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ربنا زدنا علما ربنا ارزقنا فهما اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أمتنا على الإسلام والسنة. اللهم آمين. كيف حالكم؟ كيف حالكم أستاذ؟ ما شاء الله خير؟ الحمد لله. Jemaah kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, yang semoga kita semua senantiasa mendapat limpahan ampunan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, baik di dunia terlebih kelak di akhirat. Allahumma amin. Di kesempatan yang penuh berkah ini, insyaallah kita akan melanjutkan kembali pembahasan masih dalam babun fil istiqamah, bab tentang istiqamah. Di pertemuan ini insyaallah kita selesaikan. Di pertemuan yang lalu dalil-dalil terkait dengan bab ini yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an sudah kita bacakan semuanya. Selanjutnya dalil-dalil yang datang dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkait dengan bab istiqamah ini. Hadis yang ke-85. وعن أبي عمرو وقيل أبي عمرو سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك قال صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله ثم استقم رواه مسلم. Hadis yang pertama di dalam bab ini
adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Muslim bin Al-Hajjaj bin Muslim Al-Qushairi rahimahullah ta'ala. Beliau seorang A'jami atau Ajnabi, bukan orang Arab, sama seperti kita, non Arab. Namun Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepadanya karunia berupa ilmu yang sangat luas, terutama ilmu yang berkaitan dengan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan karunia Allah yang Allah berikan kepada siapapun dari hamba yang Allah kehendaki. Hadis yang mulia ini dari sahabat Abi Amr atau Abu Amr, disebut juga Abu Amrah. Beliau bernama asli Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai. Dari sahabat Abu Amr, atau ada yang mengatakan Abu Amr, nama aslinya Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Dia berkata, qultu, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qul li fil Islam qawlan la as'alu anhu ahadan ghairaka. Mohon katakan kepadaku, sampaikan kepadaku satu kalimat, satu perkataan, satu rangkai perkataan atau ucapan, satu rangkaian ucapan atau perkataan di dalam Islam yang aku tidak akan pernah menanyakan setelahnya kepada siapapun. Jadi cukup rangkaian ucapan atau perkataan itu dari lisan Rasulullah SAW. Namun terkait dengan sesuatu yang agung di dalam Islam, sesuatu yang agung di dalam Islam. Maka Nabi SAW menjawab. Ada dua jawaban Nabi SAW di sini. Jawaban yang sangat singkat namun maknanya mendalam. Maknanya mendalam. Singkat namun maknanya mendalam. Atau disebut dengan jawami'ul kalim. Barangkali baru dengar ya istilah ini, Pak. Jawami'ul kalim. Jawami'ul kalim. Ucapan atau perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang singkat namun maknanya dalam. Mendalam maknanya. Termasuk satu buku yang lain karya Imam An-Nawawi, kita sering mendengarnya, kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Ada 42 hadis. Hadis-hadis yang ada di dalamnya itu termasuk jawami'ul kalim. Hadis-hadis yang singkat namun maknanya mendalam. Jika seseorang mampu menghafalnya, ya, memahaminya, maka dia memiliki pengetahuan yang luas tentang Islam secara global. Ya. Tentu secara terperincinya ya, harus didapatkan dari guru, dari para ulama yang menjelaskan secara terperinci. Namun secara global itu ada semua di dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Apa tadi istilahnya, Pak? Jawami'ul kalim. Perkataan yang singkat namun maknanya sangat dalam. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab pertanyaan sahabatnya tadi radhiyallahu anhu dengan dua jawaban. Qul amantu billah. Katakan, ucapkan amantu billah.
Aku beriman kepada Allah. Itu jawaban pertama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jawaban kedua, tsumastaqim, kemudian istiqamahlah di atas keimanan itu. Dua jawaban yang sangat singkat namun maknanya sangat dalam. Pertama apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan dia, tidak hanya dia sebenarnya, Pak. Nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam ini juga diperuntukkan untuk umatnya, umat beliau, umat Islam, dimanapun dan kapanpun, bahkan setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat. Nasihat ini tetap masih berlaku karena merupakan pedoman hidup bagi umatnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan dia untuk apa? Beriman kepada Allah. Yang kedua, istiqamah. Masya Allah. Tidak hanya berupa ucapan saja iman itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam maksudkan di sini, berimanlah engkau kepada Allah secara lisan. Lisan yang mengucapkan aku beriman kepada Allah diwakilkan dengan dia bersyahadat kepada Allah dan Rasulnya. Karena sahabat mulia ini, bahkan sebagian sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir tidak langsung memeluk agama Islam. Banyak di antara mereka yang background keyakinannya adalah keyakinan yang berisi dengan kesyirikan. Artinya sebelumnya dia kafir atau kufar, kemudian masuk ke dalam agama Islam. Ucapan beriman kepada Allah secara lisan itu diwakilkan dengan bersyahadat. Kalau sebelumnya dia non-muslim, kemudian masuk Islam. Tapi kalau lahirnya sudah, orang tuanya sudah Islam, seperti kita, ini kan orang tuanya sudah Islam, maka tidak perlu bersyahadat lagi. Artinya secara sengaja bersyahadat di hadapan misalnya KUA misalnya kan, ada saksinya, tidak perlu. Karena dia lahir dalam keadaan fitrah. Orang tuanya muslim, maka dia lahir dalam keadaan fitrah. Maka tidak perlu bersyahadat lagi, disaksikan oleh orang-orang. Berbeda dengan yang belum Islam. Ketika dia beragama di luar Islam, maka dia tidak dalam keadaan fitrah lagi. Ketika lahir dia dalam keadaan fitrah, tapi orang tuanya menyebabkan dia kafir misalnya, beragama Yahudi, beragama Nasrani, beragama Majusi dan lain sebagainya. Maka diwajibkan ketika dia menyatakan keimanan kepada Allah dan Rasulnya, dia bersyahadat. Itu bedanya, Pak. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan dia untuk tidak hanya beriman dengan ucapan saja, hatinya pun mengimani. Anggota tubuhnya pun beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan konsep iman yang sempurna yang dipahami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dipahami oleh para sahabat radhiyallahu anhum, yang dipahami oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi iman itu adalah al-iqraru bil lisan. Nah, selain dia mengakui, dia meyakini bahwa Allah adalah Rabb-Nya, Allah adalah Tuhan yang berhak diibadahi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah yang terakhir, dia mengucapkan dengan lisan, al-iqraru bil lisan. Bagaimana kalau bisu? Cukup dengan hati. Cukup dengan hati saja. Wa tasdiqu bil qalbi, membenarkan dengan hati. Wal 'amalu bil jawari, dibuktikan dengan keimanan itu dibuktikan dengan ketaatan anggota tubuh, anggota badan. Jadi mesti ada
tiga unsur itu di dalam iman. Ucapan, pembenaran di dalam hati, keyakinan di dalam hati, dan dibuktikan dengan amal perbuatan. Lalu Nabi SAW perintahkan kepada sahabat tadi, "Tsumma istaqim", kemudian istiqamah. Kemudian istiqamah. Istiqamah di atas keimanan. Istiqamah di atas tauhid, di atas Islam, di atas sunnah Rasulullah SAW. Karena keduanya merupakan pedoman hidup untuk umat yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kitabullah wa sunnatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beriman, istiqamah di atas Islam, di atas tauhid, di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di pertemuan yang lalu kita sudah mendengarkan penjelasan para ulama terkait dengan definisi istiqamah. Ada yang masih ingat bahasa Arabnya? Ustaz Triono yang rajin mencatat ini, dites dulu sekarang. Apa definisi istiqamah? Masih ingat Ustaz? Naam, sulukus siratil mustaqim. Ya, sulukus siratil mustaqim, meniti jalan yang lurus. Ya. Masya Allah, jazakallah khairal jazah. Masya Allah, ingatannya luar biasa. Masya Allah. Ya. Meniti jalan yang lurus. Nah, jemaah sekalian, meniti jalan yang lurus, tidak berbelok ke kanan maupun ke kiri, lurus. Diikuti dengan melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Itulah istiqamah. Meniti jalan yang lurus, jalan yang Allah ridhai, jalan yang Allah cintai. Ketika seorang hamba di dunianya termasuk orang yang istiqamah, orang yang beriman kepada Allah dan dia istiqamah, maka nanti di akhirat dia pun diistiqomahkan hatinya untuk melewati as-sirat, jembatan, titian yang Allah bentangkan di atas neraka jahanam. Lebih tipis dari rambut, lebih tajam dari pedang. Itu di antara dua sifat jembatan yang Allah bentangkan ya, di atas neraka jahanam. Lebih tipis dari rambut, lebih tebal, lebih tajam dari. Nah, kalau lebih tipis dari rambut bisa kelihatan enggak? Ya. Allah jadikan dia berada di atas sirat, Allah perintahkan untuk berjalan. Kalau dia tidak termasuk orang yang istiqomah di dunia, Allah tidak akan istiqomahkan hatinya untuk melewati sirat. Ini penjelasan para ulama. Ya. Nah, maka di antara doa yang harus sering kita baca jamaah sekalian, ini saya sudah sampaikan di pertemuan yang lalu. Ada dua doa yang Nabi SAW ajarkan. Pertama apa? Ya muqal, hafal apa? Ya muqallibal qulub, hafal. Kalau tidak hafal bahasa Arabnya, bahasa Indonesia saja. Ya muqallibal qulubi, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikan hati. Hati disebut qalb karena sifatnya berbolak-balik. Bisa jadi di satu waktu di atas ketaatan kepada Allah, di waktu yang lain di atas kemalasan dalam beribadah dan seterusnya. Berbolak-balik hati itu. Maka kita bermohon kepada Allah agar Allah menetapkan, meneguhkan hati kita agar tetap berada di jalan yang lurus itu, di atas jalan, di atas Islam dan sunnah Rasulullah SAW. Paling tidak amalan yang Allah wajibkan jangan sekali-kali ditinggalkan, jangan pernah ditinggalkan.
Salah satu tanda orang yang istiqomah di antaranya itu. Paling tidak amalan wajib itu tidak dia tinggalkan. Adapun amalan sunnah, ketika datang rasa malas untuk beribadah kepada Allah, bisa jadi karena dia banyak lalai dari berzikir kepada Allah. Di rumahnya banyak nonton TV, gitu kan, banyak melihat berita. Di dalam berita itu ada macam-macam, apalagi pembawa acaranya perempuan, kan, pakaiannya begitu. Tapi seolah mata ini tidak menganggapnya dosa, gitu kan, karena sudah terbiasa melihat yang begitu. Padahal dosa itu melihat aurat perempuan. Tapi karena sudah terbiasa, dianggap biasa. Itu dosa, Pak. Jadi gimana solusinya, Ustaz? Dibuang aturannya. Gimana ketika melihat televisi begitu, pembawa acaranya perempuan, tundukkan pandangan kita, istighfar, jangan dilihatin begitu saja, yang tadinya ngantuk jadi nggak ngantuk. Nah, ini sudah jelas ini. Istighfar, istighfar, tundukkan pandangan ketika berita itu ditampilkan, lihat, hadirkan terus ketakwaan kepada Allah. Ada yakni tampilan yang auratnya terbuka, istighfar, palingkan pandangan. Nah, ini bentuk istiqomah seorang hamba di atas ketakwaan, di atas jalan yang lurus itu, jamaah sekalian. Itu doa yang pertama. Doa yang kedua apa? Pak Idam sudah hafal? Saya sudah share, tapi baru kemarin share-nya. Belum sempat dihafal, Pak Idam ya. Nanti dihafalkan. Ya musarrifal qulubi, sarrif qulubana ala ta'atik. Wahai zat yang memalingkan hati, yang mengarahkan hati, arahkan, palingkan hati hamba untuk tetap berada di dalam ketaatan. Insya Allah kalau kita sering membaca doa ini, Pak, namanya dunia ini kan penuh dengan fitnah, Pak, nggak hanya harta, kemudian kedudukan, tahta, juga wanita, apalagi yang auratnya terbuka. Maka ketika kita berada di situasi ini, insya Allah kalau kita tulus membaca doa ini dengan penuh keyakinan, hati kita tidak akan dikuasai syaitan, Pak. Kalaupun kita berkomunikasi dengan wanita itu, Allah akan bantu kita untuk menundukkan pandangan. Allah akan membantu kita untuk menundukkan syahwat kita. Nah, tapi kalau mohon maaf ketika berkomunikasi, bermuamalah dengan perempuan itu biasa saja, Pak, pandangan biasa melihatnya. Kemudian apalagi yakni tidak ada batas, senda gurau, ketawa ketiwi gitu kan, apalagi sambil main cubit-cubitan misalnya. Gitu kan, ini rawan ini, apalagi di dunia kerja gitu kan. Nah, ini maka orang ini bukan termasuk golongan yang istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan petunjuk kepada kaum mukminin dan mukminat, yang hatinya dilalaikan dengan godaan-godaan dunia, dengan fitnah-fitnah dunia. Allahumma amin. Nah, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, di dalam surah Yunus ayat 62 sampai 63. Nah, ini ada kaitannya orang yang istiqomah dengan wali-wali Allah itu. Ayat 62 dan 63. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ala inna awliya Allah la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun." Ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah itu maksudnya adalah hamba Allah yang hubungannya dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ahli zikir. Dia berjalan
dia duduk, dia berbaring, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ahli zikir, Pak. Akalnya bercahaya, Pak. Di dalam surah Ali Imran ayat berapa, Ustaz? Yani inna fi khalqis samawati wal ard, ayat 190 kalau tidak salah ya. Nah. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin liulil albab. Ya. Sesungguhnya di dalam penciptaan 7 lapis langit dan bumi, silih bergantinya siang dan malam. Sungguh ada yang demikian itu ada tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal. Allah sebutkan orang yang berakal itu seperti apa? Orang yang berakal itu adalah orang yang ahli zikir, Pak. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzabannar. Orang yang berakal itu, yang akalnya bercahaya, mendapatkan nur dari Allah Subhanahu wa taala, akalnya bercahaya, hatinya bercahaya, adalah orang-orang yang ahli zikir. Yang ketika berdiri, berjalan, duduk, berbaring, dia ingat Allah Subhanahu wa taala. Termasuk ketika mau tidur, di atas ranjang dia masih ingat Allah. Buktinya apa? Sebelum tidur dia baca doa, dia berzikir kepada Allah. Dia termasuk ahli zikir ini, Pak. Tapi kalau di atas ranjang sudah tidak ingat Allah, ya, tidurnya ditemani dengan HP misalnya kan, apalagi dengan musik, ya, dengan tontonan, terlelap tidur, dicelakai. Kalau dia diwafatkan dalam keadaan begitu, sudah suul khatimah. Suul khatimah. Makanya kita hati-hati betul, Pak. Awali hidup kita, aktivitas hidup kita di dunia ketika bangun tidur itu dengan zikir kepada Allah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Minimal alhamdulillah lah kalau tidak hafal gitu ya. Artinya parahnya ini kalau nggak hafal, puji Allah, alhamdulillah. Ya. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Akhiri aktivitas kita dengan zikir juga kepada Allah. Insyaallah kita termasuk ahli zikir. Dan orang-orang yang bertafakkur. Nah, ini tadi Ustaz Muhtaram saya ajak salaman, kaget, lagi tafakkur Ustaz. Masya Allah. Gak tahu apa yang dipikirkan Ustaz. Masya Allah. Ya, jadi orang yang akalnya bercahaya, hatinya bercahaya adalah orang-orang yang ahli zikir dan memikirkan ayat-ayat kauniyah Allah yang ada di alam semesta. Dia melihat tanda-tanda kebesaran Allah di alam semesta ini, dan dia berdoa, Maha Suci Allah, ya Rabb kami, tidak mungkin Engkau menciptakan ini sia-sia. Faqina adzabannar. Dia berdoa agar diselamatkan dari api neraka. Mohon ampunan dan keselamatan dari api neraka. Nah, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita kembali lagi ke dalam surah Yunus tadi. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Sesungguhnya wali-wali Allah itu adalah orang yang di dalam hatinya ada rasa aman, tenang. Tidak ada ketakutan untuk menghadapi kehidupan di dunia ini, Pak. Sebentar hidup di dunia ini, Pak. Ya. Mentoknya berapa tahun sekarang ini? Paling panjang umur manusia. 100 tahun itu sudah langka sekarang kan? 80 lah. Nah, katakanlah 80. Ya. Di sini yang paling tua siapa? Oh, Masya Allah, tabarakallah. Ya. Penasehat. Ya. Masya Allah, 70, ya 70 lebih, ya 71 kalau tidak salah. Nah, ya, yang lainnya masih di bawah 70. Ini semakin mendekati. Masya Allah. Ya, singkat saja, Pak, kehidupan di dunia ini. Ya, orang yang beriman, ya, wali-wali Allah itu hatinya tenang, tidak ada kekhawatiran, ketakutan menghadapi dunia ini, Pak. Termasuk kehidupan setelah kematian. Kemudian tidak ada rasa sedih.
Rasa sedih ini maksudnya apa? Ya. Allah Subhanahu wa taala buat hatinya gembira. Ya. Gembira dari apa? Ya. Di antaranya, ya, bisa jadi di masa lalu dia sudah melakukan dosa-dosa, maksiat-maksiat. Dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah masukkan kegembiraan di dalam hatinya. Ya. Karena Allah ampuni dosa-dosanya. Ya. Allah rahmati dia. Ya. Maka tidak ada rasa sedih lagi, ya, dengan dosa-dosa yang telah lalu. Ya. Sudah, dia lupakan saja. Dijadikan pelajaran, ibrah, supaya tidak terjerumus lagi. Ya. Kalaupun terjerumus lagi, ya bertobat sungguh-sungguh kepada Allah. Jangan bosan, Pak, bertobat. Ya. Bermaksiat saja, ya. Banyak orang tidak bosan melakukannya, begitu kan? Ya. Nah, bertobat, ya, jadikan sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi dengan tobat yang sungguh-sungguh. Jangan tobat malam ini subuh, pagi sudah bermaksiat lagi, ya. Nah, ini bukan tobat yang benar yang seperti ini, ya. Nah, bersungguh-sungguh untuk mengikutinya dengan amal saleh. Kalaupun kemudian iman turun melakukan maksiat lagi, bertobat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bertobat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala, ya, jadi wali Allah, wali-wali Allah itu yang di dalam dirinya Bapak tidak ada rasa takut, kekhawatiran, ya, dan tidak bersedih hati. Ya. Dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat selanjutnya, alladzina amanu wa kanu yattaqun, orang-orang yang beriman dan mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ada kaitannya Pak dengan ayat istiqomah. Apa kaitannya? Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surah Fussilat ayat 30, pekan lalu sudah disebutkan, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang berkata, Rabb kami adalah Allah. Maksudnya apa, Pak? Dia beriman kepada Allah. Beriman kepada Allah. Allah sesembahan atau Tuhan yang hak, Tuhan yang benar, Tuhan yang berhak untuk diibadahi dengan benar. Sesembahan-sesembahan lainnya batil. Batil. Dia beriman kepada Allah, kemudian dia istiqomah. Allah sebutkan karakternya, ya, di ayat itu. Mereka tidak ada rasa takut, tidak ada kekhawatiran di dalam hati mereka, ya, mendapati rasa aman untuk menjalani kehidupan, ya, bahkan kehidupan setelah kematian, dan tidak ada rasa sedih hati, ya. Bahkan Allah berikan kabar gembira kepada mereka dengan apa? Dengan surga. Karena keistiqomahan mereka, hati mereka gembira. Kehidupan setelah kematian itu begitu panjang, Pak. Lebih panjang dari dunia. Maka orang yang istiqomah itu dengan kehidupan dunia, mereka tidak mengejar dunia. Yang mereka kejar adalah kehidupan akhirat. Berbeda dengan karakter orang kafir. Wa yu'thiruna, di dalam surah Al-A'la disebutkan wa yu'thiruna al-hayatad dunya. Mereka orang-orang kafir itu memprioritaskan kehidupan dunia. Ini karakter orang kafir, mengejar dunia. Orang yang tidak beriman kepada Allah, karakternya adalah mengejar dunia, melupakan akhirat. Maka bagi orang yang istiqomah, yang mereka kejar adalah akhirat. Aktivitas dunia itu sebagai wasilah saja, Pak. Wasilah untuk mereka mendekatkan diri kepada Allah. Ya, artinya rezeki yang mereka dapat, ya, itu bernilai ibadah. Dengan mereka infakkan sebagiannya. Mereka memberi nafkah keluarga dengan harta yang halal. Ini jadi ibadah. Jadi ibadah. Meskipun tidak seberapa yang diberikan, tapi berkah. Diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah,
Kaitannya dengan surah Yunus tadi ayat 62, ya. Wali-wali Allah itu adalah orang yang beriman dan bertakwa. Ya. Ada kesamaan tidak Ustaz? Ayat 6 surah Yunus 62 dan 63 dengan Fussilat ini sama, Pak. Ya. Samanya di mana? Karakter yang disebutkan itu sama. Ya. Wali Allah, ya, karakternya sama dengan orang yang beriman dan istiqomah. Itu artinya apa, Pak? Ya. Orang yang beriman dan istiqomah itu adalah wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Alladzina amanu, yaitu orang-orang yang beriman, wa kanu yattaqun, dan mereka bertakwa. Maksudnya istiqomah. Itu wali-wali Allah. Jadi kita semua jamaah sekalian yang hadir di masjid ini, di masjid yang mulia ini, ya, kalau kita beriman dan bertakwa kepada Allah, ya, istiqomah tadi, ya, dengan disertai istighfar terus menerus untuk menutupi kekurangan dari istiqomah, maka insya Allah kita termasuk wali-wali Allah. Ada seorang ulama, seorang alim, Syekhul Islam Ahmad bin Abdul Halim bin Abdul Salam, menyebutkan a'zamul karamah luzumul istiqamah. Karamah yang paling agung yang Allah berikan kepada seorang hamba, karamah yang paling besar yang Allah berikan kepada seorang hamba adalah keistiqomahan. Jadi orang yang istiqomah itu mendapatkan karamah yang paling besar dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan dibayangkan karamah itu sesuatu yang ajaib, kesaktian dan seterusnya, enggak. Ya. Karamah yang paling besar itu istiqomah. Jadi kalau orang istiqomah, insya Allah pertolongan Allah itu amat dekat. Bisa jadi, yakni di jalan misalnya, ya, di tempat kerjanya, bahkan di rumahnya, Allah hindarkan dia dari bahaya yang bisa saja tiba-tiba terjadi. Contoh misalnya di jalan yang mungkin tiba-tiba terjadi apa? Misalnya tabrakan, ya, kecelakaan. Bentuk pertolongan Allah kepada seorang hamba yang istiqomah, ya, adalah menyelamatkannya dari apa? Dari bahaya yang tiba-tiba ini terjadi. Ya. Tapi kalau misalnya dia termasuk orang yang istiqomah, kecelakaan di jalan, nah ini memang sudah yakni ketetapan yang terbaik untuknya. Ya. Insya Allah dia wafat dalam keadaan husnul khatimah. Ya. Kalau dia istiqomah. Ya, tapi kalau dia tidak istiqomah, ya, kemudian kecelakaan di jalan, ya, maka dilihat, ya, bagaimana kehidupannya. Kalau dia jauh dari Allah, ya, kewajiban Allah ditinggalkan, ya, wallahu a'lam, ya, bisa saja dia su'ul khatimah. Nah, maka dilihat, ya, bagaimana keadaan hubungannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Baik. Hadis yang terakhir, ini hadis yang terakhir. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaribu wa saddidu wa'lamu annahu la yanjua ahadun minkum bi'amalihi. Qalu wa la anta ya Rasulullah? Qala wa la ana illa an yataghammadani Allah birahmatin minhu wa fadlin. Rawahu Muslimun. Hadis yang terakhir ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qaribu wa saddidu." Ya, mendekatlah kepada istiqomah. Ya. Kalau kita tidak mampu betul untuk istiqomah, mendekat, Pak. Maksud mendekat ini bagaimana? Ya. Berusaha untuk meraih istiqomah itu. Paling tidak meninggalkan kewajiban-kewajiban tadi. Ya. Kalaupun kita berusaha untuk mengamalkan yang sunnah, ya, secara bertahap dilakukan. Itu qaribu. Ya. Misalnya, ya, berat untuk bangun sholat malam kalau tidur dulu. Ya. Sholat tahajud kalau tidur dulu, ya, berat. Misalnya, nggak semua orang bisa melakukannya. Bangun jam 3:30, jam 3, gitu kan? Berat untuk melakukannya. Qaribu, mendekat. Gimana caranya? Sebelum tidur sholat dulu.
untuk melatih, ya, melatih dia sholat malam. Sebelum tidur sholat dulu, sholat 2 rakaat ditutup dengan witir 1 rakaat. Sebelum tidur sudah terbiasa, jiwanya terlatih, ya, mohon kepada Allah, ya, untuk dibangunkan, ya, dan dikuatkan hatinya melakukan tahajud setelah tidur. Itu namanya qaribu, mendekat. Wasaddidu, dan istiqomahlah, kata Rasulullah SAW. Yang terbaik adalah istiqomah, gitu kan. Melakukan amalan itu dengan sempurna. Kewajibannya dilakukan dengan sempurna, sunnah-sunnahnya dilakukan dengan sempurna. Dan ketahuilah, kata Nabi SAW, sesungguhnya, ya, tidak ada seorang pun dari kalian yang nanti di akhirat, ya, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, artinya dia mendapatkan keselamatan di akhirat kelak bi'amalihi, semata-mata karena amalnya. Itu tidak ada, Pak. Kata para sahabat, wala anta ya Rasulullah, engkau juga begitu ya Rasulullah. Engkau diselamatkan, engkau mendapatkan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala di akhirat bukan karena amalmu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, saya juga demikian. Illa an yataghammadani Allah bi rahmatin minhu wa fadl. Ya. Allah berikan keselamatan, Allah masukkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke surga yang tertinggi, ya, surga yang terbaik, yaitu surga Firdaus, ya, dikarenakan rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Kalau semata karena amalan, bahkan Rasulullah, ya, amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendakwahkan tauhid, ya, mengajak manusia kepada tauhid, ya. Beliau Masya Allah salat malam sampai bengkak kakinya karena begitu lamanya berdiri, ya. Betul-betul bengkak, Pak, karena lamanya berdiri itu menyebabkan kaki beliau bengkak, ya. Jadi kalau kita salat malam kakinya belum bengkak, itu belum lama itu, Pak. Belum lama itu. Jadi kalau kaki sampai bengkak itu sudah lama itu berdiri, ya, 2 jam, ya, bisa jadi 2 jam, 2 jam lebih. Itu ada pengaruh untuk kaki itu nanti. Jam 1 tahajudnya. Nah, Masya Allah. Begitu saja Nabi SAW melakukannya. Orang yang paling takut, paling bertakwa kepada Allah, Allah katakan bukan karena amalannya, tapi karena rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita jamaah sekalian, ya. Apalagi kita yang masih banyak lalainya, ya, dari mengerjakan ketaatan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita karunia, anugerah berupa istiqomah. Allah Subhanahu wa taala teguhkan hati kita, orang tua kita, anak keturunan kita, keluarga kita, kaum mukminin dan mukminat, di dunia dan di akhirat kelak. Allah istiqomahkan hati kita di dunia dan di akhirat. Allahumma amin. Wallahu taala a'lam wa a'lam. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Ada pertanyaan? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali ayat Al-Quran yang maklumnya itu ada yang antara orang-orang yang masuk surga dan neraka, gitu ya. Seperti dalam surat Al-Baqarah itu kan innallazina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha. Khairul yang jazaa'u min akhirayat. Terus alladzina amanu wa amilus solihati jannatul firdausi nuzulan khalidina fiha. Nah, yang saya tanyakan, ini naudzubillah misalnya kita bukan maksud kita itu ingin ke sana, tapi kenapa Allah menyusulkan kalau tadi yang bilang nanti kita ada satu masa yang akan kita alami, yaitu sebelum kita masuk, apakah kita itu ashabul shimal atau ashabul yamin, itu kan kita niti sirat itu ya. Yeah. Yang di sini Ustaz jelaskan tadi ada 2 keistimewaan, ciri-cirinya itu. Ini tipisnya lebih tipis dari rambut dan tajamnya lebih tajam dari pedang. Yeah. Tapi itu kenapa Allah hanya meletakkan di atas neraka jahanam, sedangkan ya kita tahu kan surga itu ada 8, kemudian neraka ada 7 kan.
Itu yang merasakan belakang itu kenapa kok hanya di jahanam aja? Kok tidak semua neraka ada? Ada sakor, ada. Barakallahu fiik. Nah. Wallahu taala a'la wa a'lam. Begini, Pak. Yakni yang disebutkan tadi neraka sakar, ya, kemudian wail itu adanya di yakni an-nar, neraka, ya, jahannam itu, ya. Jadi neraka itu kan sebutan secara umumnya, ya, atau jahannam. Ya, Allah datangkan neraka pada hari kiamat, ya, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, dibawa atau diseret oleh kalau saya hitung itu 4,9 miliar malaikat yang menyeret jahanam itu, neraka itu didatangkan di hari kiamat, ya. Karena yakni di neraka itu, jahanam itu ada 70.000 semacam ikatan, Pak, ya. Ya, 70.000 ikatan yang ditarik, setiap ikatannya oleh 70.000 malaikat. Dikalikan saja, Pak, 70.000 kali 70.000 itu 4,9 miliar, Pak. Jadi begitu besarnya neraka itu. Nah, sakar dan yang lainnya itu ada semua di situ. Jadi tingkatan itu, Pak. Ya, di neraka itu ada lembah, ya, disebut wail, disebut sakor dan seterusnya. Gitu. Iya. Nah, di ujung sirat itu adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan kita bermohon kepada Allah sekali lagi, jamaah sekalian, ya. Kalau keinginan kita kan yakni melewati sirat itu selamat, ya. Karena ada kail-kail di kanan kirinya itu yang akan melukai orang yang melewatinya. Itu ada kail-kail, ya. Semacam ya kail, ya, besi gitu, ya. Tapi wallahu alam bagaimana ininya, ya. Itu akan menyerang orang yang melewatinya sesuai dengan kehendak Allah, ya. Ada golongan yang selamat melewati itu. Ini yang paling rendah, ya. Dia selamat melewati sirat itu, tapi tubuhnya sudah luka-luka dan dengan merangkak dia. Itu yang paling rendah, ya. Orang yang bisa selamat melewati sirat, ya, tidak jatuh ke jahanam, ya. Namun sebagiannya ketika merangkak jatuh ke jahanam, ya. Nah, paling tidak gitu kan, kita bermohon kepada Allah, ya. Kalaupun harus merangkak, ya, harus luka-luka, asal sampai ke ujungnya itu, Pak, gitu kan, sudah, ya. Karena mengerikan kalau sudah masuk jahanam itu, berapa kali lipat, Pak, dengan panasnya api dunia yang paling panas, ya, 70, Pak. Bayangkan 70 kali lipat, ya. Krakatau Steel yang apinya bisa meleburkan baja yang sangat kuat itu, ya, itu katakanlah paling panas sampai 1000, mungkin berapa Celcius, ya. Mungkin 1000 sekian Celcius, ya, Pak, ya. 1400 Celcius itu katakanlah paling panas api, ya. Kompor gas itu nggak ada apa-apanya, Pak. Apalagi rokok gitu kan, nggak ada apa-apanya. Jadi belum masuk dan meleleh. Nah itulah, ya. Maka paling tidak merangkak meskipun luka-luka, alhamdulillah, yang penting selamat, gitu kan. Ini udah merangkak tapi jatuh. Nah, sudah merangkak jatuh, ini sudah. Parah. Semoga Allah Subhanahu wa taala, ya, ampuni segala dosa kita dan selamatkan kita semua, ya, keluarga kita, anak keturunan kita, kaum mukminin dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.